Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu, kesempatan yang diberikan bagi saya. Terima kasih Pak John, Ibu Eli, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan saya juga bersama dengan istri mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh full-timer, seluruh rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini, juga seluruh jemaat Tuhan di GBI Raja Wali yang sudah boleh menerima kami dengan hati terbuka menjadi keluarga besar dari GBI Raja Wali Cirebon. Kami percaya biarlah semua yang terjadi hari-hari ini dan ke depan nanti Tuhan beracara di antara kita dan semua membawa kebaikan bagi hormat kemuliaan namanya. Amin, saudara. Baik, malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Nanti multimedia mungkin boleh bantu untuk slide-nya. Malam hari ini tema yang saya berikan untuk renungan firman Tuhan adalah kunci keberhasilan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang terjadi di antara kita, kehidupan orang percaya. Dikatakan apa yang menjadi keberhasilan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Oh, ketika saya memiliki sesuatu yang saya cita-citakan di dalam kehidupan ini. Ketika saya memiliki apa yang saya idam-idamkan dalam kehidupan ini, saya baru bisa dikatakan berhasil. Tolak ukur keberhasilan setiap orang itu berbeda, saudara. Ada yang mengatakan kalau saya sudah menjadi sukses, sukses pun itu relatif. Seperti apa kesuksesan kita itu relatif. Karena ada orang mengatakan sukses yang saya raih itu ketika saya memiliki barang ini, saya memiliki sesuatu, saya memiliki apa yang saya idam-idamkan, saya baru bisa dikatakan sukses. Saya baru bisa dikatakan berhasil. Ada orang yang sangat bangga dengan keberhasilannya secara akademis. Karena IQ-nya begitu tinggi, tingkat kecerdasannya di atas rata-rata. Mungkin setara dengan Einstein, saudara. Mungkin lebih di atas Albert Einstein. Tapi apakah itu yang menjadi satu keberhasilan orang percaya? Ketika kita memiliki satu backingan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Kita tidak takut kemanapun. Kita takut menghadapi apapun. Karena saya punya backingan yang luar biasa. Saya punya kenalan jenderal, bahkan presiden sekalipun, saudara. Bukan di Indonesia saja. Di negara-negara lain saya punya kenalan orang-orang penting. Itu kayak menjadi keberhasilan tolak ukur kita sebagai orang percaya. Nah, malam hari ini kita akan melihat, saudara, satu tokoh dalam firman Tuhan. Kita akan kembali belajar dari kisah Yusuf, saudara. Kenapa Yusuf bisa dipakai Tuhan begitu luar biasa, bahkan Yusuf menyelamatkan satu bangsa dari kelaparan. Kalau bukan rencana Allah, kalau bukan rancangan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Dalam kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan, mereka merancangkan, mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi percayalah, Allah selalu mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin, saudara. Nah, malam hari kita akan melihat kisah Yusuf. Nanti kita akan melihat satu pasal dari pasal Kejadian 39. Kitab Kejadian pasal 39. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwa latar belakang kehidupan Yusuf itu begitu mengalami banyak hal yang tidak enak, saudara. Meskipun dia merupakan anak kesayangan dari ayahnya Yakub, tapi oleh saudara-saudaranya dia itu tidak disukai, saudara. Ya, dibulilah kira-kira begitu kalau zaman sekarang, saudara. Mulai dari dimasukkannya dia ke dalam sumur kering, saudara.
kemudian dijual kepada saudagar Midian, dijual sebagai budak di negeri Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara sampai akhirnya Tuhan angkat Yusuf menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Orang kedua yang berkuasa di tanah Mesir. Tapi sebelum endingnya itu, saudara, ada banyak kisah rentetan kehidupan Yusuf yang tidak enak. Dan itu tidak dialami hanya 1-2 minggu, 1-2 bulan. Tapi bertahun-tahun dari proses kehidupan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering sampai dia menjadi orang kepercayaan di Mesir, mengelola segala sesuatu yang dipercayakan atasnya di negeri Mesir. Kalau bukan Tuhan, saudara, yang merancangkan ini semua, mungkin Yusuf pun tidak akan kuat sebagai manusia. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan itu yang merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupannya, makanya dia bisa menggenapi seluruh rencana Allah di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan begitu banyaknya kejadian yang telah menimpa Yusuf, satu hal yang Yusuf tidak pernah geser kepercayaannya adalah dia percaya kepada Allah sepenuhnya. Dia percaya, tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa menyertai kehidupannya. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Amin, saudara. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, siapa yang menjadi lawan kita? Yusuf memiliki satu prinsip dalam hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saya tadi siang coba melihat arti kata percaya. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya diartikan bahwa yakin benar, saudara. Yakin secara pasti atau memastikan satu kemampuan atau kelebihan seseorang akan dapat memiliki apa yang menjadi harapannya. Jadi kalau kita percaya kepada seseorang, pasti kita mempercayai orang itu 100%, saudara. Kalau kita percaya kepada istri kita untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga, kita mempercayai istri kita 100%, saudara. Enggak sedikit-sedikit tanya, "Mam, uangnya kemana, Mam? Mam, habis buat apa uangnya? Mam, kok tinggal segini uangnya? Baru 1 minggu udah tinggal segini. Masih ada 3 minggu ke depan." Kalau kita percaya, kita akan menyerahkan sepenuhnya. Karena kita tidak mampu untuk melakukannya, makanya kita percayakan orang lain untuk melakukannya. Demikian pula kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Kita meletakkan apa yang menjadi harapan kita meletakkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya dia pribadi yang sanggup untuk mewujudkan, untuk memberikan apa yang kita harapkan. Itu kata percaya, saudara. Percaya itu tidak bisa setengah, saudara. Kalau percaya itu setengah, nanti kita akan menjadi orang yang mengambil porsi bagiannya Tuhan. Kita sudah berdoa menyerahkan semuanya, tapi karena kita hanya percaya setengah hati, ini benar enggak ya? Justru mungkin kita lebih percaya kepada manusia. Yang kelihatan secara fisik, kita yakin dan percaya bahwa oh ya, orangnya ada, wujudnya ada, dan saya percaya kepada dia. Dibanding kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seringkali secara pribadi saya, saudara, apa yang sudah saya doakan, saya masih mikir, ini benar nggak ya? Kejadiannya nanti begini nggak ya? Kira-kira baik tidak hasilnya? Padahal saya sudah berdoa kepada Tuhan.
Tapi seringkali kita mengambil sebagai manusia porsinya Allah menjadi porsinya kita. Yang ada ujung-ujungnya kita bukan bahagia, saudara. Ujung-ujungnya kita bukan sukacita, ujung-ujungnya kita kembali stres, saudara. Karena kita mengambil porsinya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita percaya berarti kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia sanggup untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Amin, saudara. Oleh karena itu mari ketika kita memegang kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Seperti Yusuf, kita yakin Allah sanggup untuk melakukannya. Menyertai setiap kehidupan kita. Keberhasilan Yusuf itu karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, pengertian keberhasilan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf tidaklah identik dengan kekayaan, kesuksesan, atau pencapaian sesuatu. Keberhasilan itu identik dengan rencana Allah yang digenapi dalam diri Yusuf. Luar biasa, saudara. Kekayaan itu kita tinggal di bumi ini, saudara. Kesuksesan itu pun tinggal nama akhirnya, saudara. Tapi ketika rencana Allah tergenapi dalam hidup kita, berarti kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Itulah yang akan kita bawa ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Semua akan kita tinggalkan, saudara. Tidak ada yang bisa bawa pabriknya yang 5, tidak ada yang bisa bawa mobil Jaguar yang 4 berjejer di garasinya. Semua akan ditinggal. Tapi ketika rencana Allah itu genap dalam hidup kita, itu yang akan kita persembahkan di hadapan Tuhan Yesus. Dan itu kita bawa di hadapan tahta kemuliaan Tuhan untuk kita menerima mahkota. Amin, saudara. Oleh karena itu, apa yang menjadi cita-cita kita? Mari hari-hari ini kita harus berfokus kepada apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Jujur saudara, saya ketika diminta Pak John untuk menyampaikan renungan di ibadah malam hari ini, itu antara maju mundur saudara ya. Karena mengingat ada kesibukan-kesibukan yang memang agak sulit saudara untuk diatur gitu saudara. Tapi satu hal saya diingatkan saudara, ada masanya ketika kita tidak bisa melayani lagi saudara. Kita tidak bisa lagi melayani pekerjaan Tuhan. Itu akan ada masanya saudara. Jadi ketika itu ada kesempatan itu diberikan, mari pergunakan itu dengan baik. Saya hanya ingat perkataan itu saudara. Dari salah seorang rekan hamba Tuhan yang sudah bisa dibilang umurnya cukup 70 tahun ke atas saudara. Tapi dia berkata, kalau ada pelayanan, itu kesempatan buat saya melayani. Dan saya tidak akan pernah sia-siakan kesempatan itu, dia katakan. Jadi ketika kita melayani, itu akan ada masa di mana kita akan berhenti untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita pun minta saudara, istilahnya dia katakan sampai menangis-nangis darah saudara. Itu Tuhan tidak akan kasih kalau memang sudah stop waktunya untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi selagi itu masih ada saudara, dimanapun kita ditempatkan, di dunia sekuler maupun yang ada di full timer sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu waktu-waktu di mana kita harus melayani. Jadi saya putuskan, ya saya terima. Tadinya awal bulan saudara sambil berkata kepada Pak John sudah jangan bulan inilah, bulan depan lagi saja begitu saudara ya. Tapi karena ada satu perkataan itu, ada satu dorongan saudara yang memang cukup kuat dalam hati saya putuskan untuk saya siapkan satu materi saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan atur begitu rupa sampai akhirnya di hari Kamis ini bisa kosong. Bukan Kamis ini saja saudara. Kamis-Kamis berikutnya itu pun Tuhan atur itu kosong waktu saya saudara. Jadi apa yang kita pernah doakan di hadapan Tuhan saudara itu tidak akan pernah sia-sia selama hati kita
tulus dengan Tuhan, saudara. Nah, kita akan melihat 3 hal, saudara. Hal apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf sehingga Yusuf berhasil menggenapi seluruh rencana Allah di dalam kehidupannya. Mari buka kitab Kejadian 39 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Saya tidak akan bacakan semua, saudara, ayat-ayat ini. Saya akan highlight saja beberapa ayat yang relevan, tapi nanti saudara bisa renungkan di rumah. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 6. Kita akan melihat ayat yang kedua, saudara. Nanti untuk ayat 3 sampai 6 saudara bisa renungkan di rumah. Cuma ini satu sequel yang akan nanti nyambung dengan poin-poin berikutnya, saudara, ya, dalam satu pasal ini. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, perhatikan baik, saudara. Poin pertama dikatakan bahwa penyertaan Tuhan. Keberhasilan kita, kemenangan kita, kesuksesan kita itu ditentukan oleh siapa yang bersama dengan kita. Siapa yang bersama-sama dengan kita itu yang menentukan keberhasilan, kesuksesan, dan keuntungan kita, saudara. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, saudara, Tuhan katakan, Alkitab katakan bahwa apa yang kita kerjakan itu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Jadi kalau yang menyertai kita, saudara, itu Tuhan Yesus, saudara, maka apa yang kita buat itu Tuhan akan jadikan berhasil. Mungkin ada gagalnya, saudara, ya, mungkin ada turunnya. Tapi secara garis, saudara, kalau ditarik garis, grafiknya itu naik, saudara, bukan turun, saudara. Nah, ini yang membuat kenapa kita butuh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yusuf, saudara, adalah seorang yang rajin, saudara. Dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, Yusuf melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya itu dengan sebaik-baiknya. Yusuf melakukan apa yang dipercayakan kepadanya ketika dia berada di rumah Potifar itu dengan sebaik-baiknya. Nah, bicara tentang pekerjaan, saudara, saya yang ada di dunia sekuler dan Bapak Ibu Saudara yang ada di dunia sekuler, profesi atau pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita itu merupakan satu kendaraan, saudara. Itu merupakan satu tool, satu alat, saudara, untuk kita melakukan maksud dan tujuan Tuhan di dunia ini. Jadi fokus kita ketika kita bekerja, saudara, itu bukan masalah tentang cuan, saudara. Bukan hanya masalah tentang keuntungan, saudara. Tapi fokusnya itu adalah dengan pekerjaan saya yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Itu ada maksud dan tujuan yang ingin Tuhan lakukan di dalam pekerjaan saya. Yang bekerja, yang sekolah, saudara, yang ibu rumah tangga sekalipun, saudara. Itu ada maksud dan tujuan Allah. Kalau kita bekerja hanya sekedar untuk uang, saudara, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal akan kasih Kristus. Tapi ketika kita melakukan ini dan kita menyadari ini adalah satu kendaraan yang Tuhan berikan, satu tools yang Tuhan berikan untuk kita menyelesaikan, melakukan tujuan Tuhan di dalam dunia ini. Itu akan beda, saudara. Exciting kita dengan Tuhan itu akan berbeda. Tidak berangkat pagi, datang ke kantor, bekerja, buka toko pagi, tungguin toko selesai, tutup toko selesai, pulang kantor sampai di rumah, tidak melakukan sesuatu.
Tapi ketika kita ada dan kita menyadari akan hal ini, kita akan bersama-sama exciting dengan Tuhan Yesus, saudara. Karena kita tahu tujuan dari Tuhan Yesus adalah keselamatan jiwa-jiwa. Dan kita akan exciting dengan Tuhan Yesus untuk kita boleh memenangkan jiwa. Kita boleh mengabarkan kabar keselamatan itu kepada setiap orang yang kita jumpai, saudara. 4 bulan terakhir ini, saudara, saya berprofesi sebagai seorang pengajar, saudara. Dan kebetulan saya punya murid tuh kebanyakan anak-anak private. Jadi di kantor kami itu menerima kelas yang reguler. Ini gak promosi saudara ya, saya mau cerita saudara. Jadi menerima kelas reguler dan ada anak-anak private saudara. Itu dari usia preschool, dari prasekolah sampai dengan universitas dan karyawan serta ya in company training begitulah saudara. Saya tidak pernah berdoa untuk setiap murid-murid saya itu satu persatu saudara. Tapi entah kenapa 4 bulan terakhir ini saudara, itu setiap saya doa di pagi hari itu Tuhan selalu ingatkan, doakan murid-muridmu. Satu demi satu. Jadi kalau misalkan hari ini hari Kamis saya mengajar ada berapa orang siswa, doakan tuh berapa orang siswa itu. Besok hari Jumat doakan, besok hari Sabtu doakan. Hari Minggu itu direkap saudara dari Senin sampai dengan Sabtu. Itu doakan semuanya. Senin masuk lagi doakan siapa yang akan diajar gitu saudara. Itu saya lakukan setiap hari saudara. Dan saya tidak tahu ada maksud dan tujuan Tuhan apa. Cuma saya digerakkan ketika saya doa di pagi hari setiap saya saat teduh di pagi hari. Tuhan ingatkan akan hal itu saudara. Saya hanya menyebut nama saudara. Nama si A, si B dan mayoritas di kantor kami itu 80% adalah non-Kristen, saudara. Jadi saya doakan juga mereka satu demi satu, saudara. Dan saya tidak pernah tahu apa yang Tuhan inginkan untuk saya mendoakan hal tersebut, saudara. Tapi entah kenapa 1 bulan terakhir, saudara, beberapa kelas private yang saya pegang, saudara, itu suka share, saudara. Jadi anak ini suka share dengan saya. Awalnya biasa saja, mengajar ya biasa lah begitu saudara ya. Tapi dia suka datang tuh lebih awal. Saya bilang kamu datang lebih awal juga percuma, sayanya punya kelas gitu. Ya udah kalau gitu saya minta 15 menit sebelum waktu berakhir, saya minta close pelajaran, saya mau ada cerita gitu saudara. Dan dia cerita, yang cerita banyak saudara, ada beberapa orang siswa lah. Cerita segala macam tentang kehidupannya di keluarga begitu. Dan ada satu anak saudara yang cukup menarik buat saya. Dia itu lahir dari latar belakang keluarga broken home saudara. Dan anak ini sejak usia SMP itu sudah mencari uang sendiri menjadi seorang penari saudara. Jadi dia penari saudara sekuler begitulah. Jadi dia suka menari di acara-acara wedding begitu ya, Sweet 17 begitu. Dia suka menari gitu. Dan dia sudah mencari uang sejak usia SMP kelas 8 kalau nggak salah, kelas 8 atau kelas 9 sampai hari ini dia sudah kelas 12 saudara. Nah entah mengapa anak ini share dengan saya dan belakangan ini dia berkata begini, saya itu mau pindah sekolah karena dia mau lulus SMA, saya mau pindah untuk sekolah di Filipina. Tapi dengan program beasiswa dia katakan. Oh bagus saya katakan, kalau kamu mau sekolah ke sana, tanya persyaratannya apa dan apa yang harus kamu penuhi. Kemudian berapa lama untuk masa orientasi dan sebagainya, serta berapa untuk biaya living cost tinggal di sana gitu ya, biaya hidup untuk di sana. Karena biaya hidup tidak akan ditanggung, yang ditanggung adalah masa belajar selama 3 tahun sampai 3 tahun setengah di sana saudara. Singkat cerita anak ini browsing dan tanya-tanya, kemudian dia katakan saya sudah dapat
jumlah yang harus saya siapkan sekian. Dan saya perlu untuk skor, jadi ada skor IELTS betul saudara, itu 7,0 saudara. Dan dia punya basic bahasa Inggris cukup bagus. Singkat cerita, dia banyak ngobrol, dia banyak tanya dengan saya dan saya banyak kasih masukan sejauh yang saya tahu. Dan 3 minggu terakhir itu setiap kali les itu luar biasa saudara. Pak, doakan saya sebelum pulang. Doakan saya karena saya mau sekolah di sana, biar Tuhan buka jalan, biar Tuhan atur segala sesuatunya. Dia dari latar belakang Katolik saudara. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sepanjang saya mengajar saudara, baru ada satu orang ini saudara. Satu anak ini yang 3 minggu belakangan terakhir ini selalu berkata, Pak doakan saya. Jadi dia minta waktu selesai 10 menit sebelum waktu berakhir. Jadi dia selesai jam 5 kurang 10 dia minta close pelajaran, doakan saya Pak. Doakan saya untuk saya bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Ini sesuatu yang luar biasa dan saya tidak pernah tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan anak tersebut saudara. Dan saya juga tidak pernah tahu kenapa Tuhan suruh saya berdoa untuk setiap anak-anak les saya, anak-anak murid saya. Yang saya tahu adalah ketika saya ikut apa yang menjadi perintah Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan di depan ini. Jadi Tuhan akan bukakan satu demi satu. Dia tidak akan bukakan semuanya saudara. Pasti dia akan bukakan satu demi satu. Kalau dia bukakan semuanya kita sudah tahu ujungnya saudara. Tapi ketika tidak tahu ujungnya kita akan ikut apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara. Pekerjaan di dunia sekuler pun itu adalah kendaraan yang Tuhan pakai untuk menggenapi rencana dan tujuan Tuhan di dunia ini. Nah pertanyaannya untuk kita renungkan, apakah kita sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita? Tidak dikotak-kotakan, yang ini rohani, yang ini tidak terlalu rohani, yang ini tidak rohani sama sekali. Tapi seluruh yang Tuhan percayakan, itu adalah tanggung jawab yang kita lakukan di hadapan Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya. Yang kedua saudara, tadi yang pertama adalah karena Tuhan Yesus yang menyertai. Yang kedua, Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 14, nanti kalau saudara baca di rumah, ini berbicara tentang Yusuf digoda oleh nyonya Potifar, saudara. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Nah kalau kita melihat saudara, yang Yusuf lakukan ketika istri Potifar menggoda, boleh slide berikutnya, di ayat yang ke-12 dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang Yusuf lakukan ketika dia menghadapi godaan ini saudara, dia lari saudara. Dia tidak mendekat saudara, dia lari menjauh dari wanita tersebut. Hal kedua, kunci keberhasilan dari orang percaya adalah kita harus meninggalkan perbuatan dosa. Baik yang di dalam pikiran, di dalam hati, maupun di dalam perkataan, apalagi di dalam perbuatan kita. Alkitab tuliskan bahwa Yusuf itu lari keluar. Dia tinggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara, maka kita akan menghargai hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita akan menghormati kekudusan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan main-main lagi dengan dosa. Apalagi kita tinggal hidup di dalam dosa. Kita pasti akan meninggalkan semua perbuatan dosa. Saudara dan saya mengasihi Tuhan, amin. Oleh karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah menyakiti orang yang kita kasihi.
Amin, saudara. Saudara tidak akan pernah menyakiti istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara. Orang-orang terdekat dengan saudara. Kita juga tidak akan pernah menyakiti hati Tuhan, saudara. Oleh karena itu, mari tinggalkan perbuatan dosa dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kita menghargai hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah tinggal di dalam dosa. Dosa, saudara, itu masuknya halus, saudara, ya. Dia masuk sangat rapih sekali, saudara. Seperti debu, saudara. Kalau saudara bersih-bersih rumah gitu ya, perabot. Baru beberapa jam, sudah ada debu tipis lagi, saudara. Nggak pernah tahu kita kapan masuknya itu debu. Tapi tiba-tiba kotor. 1-2 hari semakin tebal debunya. 1 minggu tebal sekali. 2 minggu bisa jadi bedak, saudara ya. Semakin tebal dan semakin tebal. Dia masuk begitu halus, saudara. Dan seringkali kita tidak menyadari, saudara. Kalau itu adalah jebakan, saudara. Itu adalah perangkap yang dibuat oleh si jahat untuk kita bergeser, saudara. Dari apa yang menjadi fokus kita kepada Tuhan. Ada banyak hal seperti hobi, saudara, dan penggunaan gadget, saudara. Saya tidak menentang dengan gadget karena saya harus deal dengan gadget setiap hari, saudara, untuk materi, untuk mengajar, bahkan beberapa siswa online, saudara, harus dengan teknologi. Tapi ketika teknologi itu digunakan kurang bijaksana, saudara, ini akan menarik perhatian kita, saudara. Jujur saudara, saya pernah ya saudara ya. Beberapa waktu yang lalu tuh TikTokan gitu saudara ya. Gak scroll TikTok, lihat scroll. Itu gak kerasa loh saudara. Setengah jam tuh gak kerasa. Coba saudara merenungkan firman, tuh kerasa banget setengah jam saudara. Doa setengah jam, kerasa banget saudara. Tapi scrolling TikTok tuh gak kerasa. Tahu-tahu ya udah sejam. Itu luar biasa. Itu pengaruhnya saudara kuat sekali. Tidak ada yang salah untuk hal itu, saudara. Kalau itu berfungsi, bersifat sebagai sesuatu yang refresh begitu, saudara. Saya tidak menentang, saya juga tidak anti, saudara. Tapi ketika ini menggeser prioritas kita dengan Tuhan, ini yang berbahaya, saudara. Karena dia menarik begitu halus, saudara. Ya, enggak apa-apa. Nanti baru jam 7, scroll aja dulu. Jam 8, scroll dulu enggak apa-apa. Mandi, makan, selesai mandi makan scrolling lagi. Nanti jam 10 lewat jam 11 ngantuk, besok lagi doanya. Besok lagi baca firman-Nya. Seberapa sering kita melakukan excuse di hadapan Tuhan? Seberapa sering kita melakukan maaf Tuhan? Udah capek, besok lagi lah ya. Atau besok juga belum kiamat, masih ada hari Senin, Selasa dan seterusnya. Tapi satu hal saudara, saya diingatkan bahwa ini menggeser saudara. Menggeser prioritas. Kalau yang prioritas sudah tergeser saudara, itu akan mudah untuk kita jatuh ke dalam pencobaan saudara. Tapi kalau kita terus berjaga-jaga saudara, kita akan melihat saudara bahwa ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat saudara. Nah pertanyaannya saudara, sudahkah kita meninggalkan perbuatan dosa itu? Jadi tidak usah pakai handphone, bukan saudara. Gunakan itu sebagai alat saudara. Kita menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita. Terbalik kan saudara ya, kalau teknologi menguasai kita, benda mati menguasai kita itu terbalik. Kita yang diberikan akal, budi, pikiran, hikmat, kita yang menguasai teknologi. Kegemaran juga begitu saudara. Ada orang yang gemar piara ikan begitu saudara ya. Pelihara burung, bangun pagi yang diurus ikan. Yang diurus burung sampai berjam-jam saudara. Ikannya dilihatin, diajak ngobrol kadang saudara ikannya. Burungnya diajak ngobrol saudara. Enggak salah saudara. Tapi kalau itu sudah jadi tiba-tiba pagi hari bukan cari Tuhan, tapi cari ikan saudara, nah itu yang salah saudara. Karena yang memimpin kehidupan kita di sehari ini
bukan ikan saudara, bukan burung, tapi ada Tuhan Yesus yang memimpin saudara. Jadi kita harus tahu prioritas dalam hidup kita. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Ada orang bangun pagi langsung pegang handphone saudara. Dilihat status saudara, buka status, buka Instagram, ada apa, dikomentarin saudara. Pagi-pagi cari Tuhan, cari firman-Nya, cari kebenarannya. Supaya apa? Supaya hidup kita di sepanjang hari itu disertai oleh Tuhan. Amin saudara. Kita jangan sampai masuk dalam perangkap saudara. Karena ketika masuk dalam perangkap kita akan sulit untuk keluar. Kita akan berkata teknologi kan ciptaan Tuhan. Jadi gak apa-apa dong. Bukan. Kita harus menguasai teknologi. Jangan kita dikuasai teknologi. Kita harus menguasai uang. Jangan uang menguasai kita. Amin saudara. Kalau kita dikuasai uang, pikiran kita duit melulu saudara. Tapi kalau kita menguasai uang, karena uang adalah alat tukar saudara. Dia bukan Tuhan dalam hidup kita. Dunia berkata memang uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlu uang saudara ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana di dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Yang terakhir saudara, Kejadian 39 ayat 13 sampai 20. Yang ketiga adalah berintegritas saudara. Yusuf adalah seorang yang berintegritas dalam kehidupannya. Ayat 20 dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Jadi ini cerita setelah dia meninggalkan, lari dari istri Potifar, kemudian dia difitnah saudara. Dan endingnya adalah Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yang saya mau tanyakan saudara, Yusuf berbuat salah tidak saudara? Tidak. Tapi karena kebenaran dia harus menanggung akibat saudara. Apa yang sudah dia lakukan itu bukan hal yang salah. Dia tidak salah karena dia tidak mau tidur dengan istri Potifar. Tapi karena dia melakukan yang benar, justru dia mendapat resiko. Melakukan yang benar, justru dia malah masuk dalam penjara. Yusuf masuk penjara justru ketika ia berbuat benar. Ia tetap taat pada firman Tuhan dan pada akhirnya saudara, Tuhan sendiri yang menolong karena ia tetap taat. Nah, apa itu integritas, saudara? Integritas itu berbicara tentang mutu, saudara. Bicara tentang suatu kualitas, satu sifat, saudara. Atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi kalau kita berintegritas berarti kita punya satu kualitas. Kita punya satu sifat, kita punya satu keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, saudara. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Itu adalah satu integritas. Artinya di hati sama dan di mulut juga sama. Apa yang di mulut itu sama dengan yang di dalam hati, saudara. Karena jujur, saudara. Orang jujur kan yang di mulutnya apa, yang keluar dari hatinya juga apa gitu. Memang kadang gak enak, saudara. Orang jujur kadang gak enak, saudara. Enak gak masakannya? Gak enak. Kan marah saudara yang masak, saudara. Mau bilang enak, mau gak enak gitu saudara. Yang ngomong aja gak enak gitu. Mungkin katanya boleh sedikit ya dihaluskan saudara. Enak sih tapi gitu saudara ya. Keasinan gitu saudara. Tapi kemanisan. Tapi kepedesan gitu saudara. Kalau langsung gak enak kan
frontal. Nah, katanya suruh jujur, iya sih, tapi ya tahu kira-kira lah tapi ya gitu saudara. Nah itu kadang untuk jujur kadang memang kita harus menanggung satu resiko saudara. Saya yang paling sering tuh menghadapi orang tua. Orang tua gak ada yang anaknya mau dibilang bodoh saudara. Biar bodoh juga anaknya dibilang kurang bisa mengikuti gitu saudara. Kita kalau kurang bisa mengikuti sudah tidak bisa, bukan kurang bisa saudara. Di saya tuh tidak ada kata kurang, antara bisa atau tidak saudara. Nggak ada yang tengah-tengah. Jadi ini anak kurang bisa, oh berarti tidak bisa gitu saudara. Jadi kalau buat kami yang di kantor para pengajar tuh harus jujur saudara. Kalau nggak jujur resikonya ke kita saudara. Anaknya bisa kok bu, bisa. Sekali waktu ada orang tua datang ke rekan saya. Anak ini mau diikutin olimpiade saudara. Lomba olimpiade dari tingkat kota, provinsi sampai nasional saudara. Jadi nanti yang nasional akan diadakan di Surabaya gitu. Anaknya nih belum sampai ke tahap itu saudara. Sudah lumayan bisa, sudah cukup bisa tapi belum sampai ke tahap itu. Saya harus ngomong apa ya Pak? Ngomong aja yang jujur. Soalnya kalau kamu berkata bisa itu akan didaftarkan. Dan biayanya tidak sedikit saudara. Karena untuk yang untuk yang kota itu diadakan di Cirebon. Yang nasional provinsi itu diadakan di Bekasi. Yang nasional diadakan di Surabaya saudara. Dan itu biayanya tidak sedikit untuk biaya perjalanan, akomodasi, makan. Plus biaya pendaftarannya itu 500.000 untuk tingkat nasional. Kalau sampai anak ini tidak lulus, saya katakan jaminannya hidup kamu. Jaminannya juga kantor ini, saya katakan. Jujur saja, kalau memang belum, jangan dipaksakan. Nah, mau tidak mau kita harus berkata jujur, saudara. Ada yang marah, ada yang menerima, ada yang kecut wajahnya, saudara. Responnya berbagai macam, saudara. Itu biasa buat kita, saudara. Gurunya yang gak bisa, saya mau ganti guru. Boleh diganti gurunya. Nanti evaluasinya akan sama, saudara. Karena standar kita sama. Diganti lagi gurunya, hasilnya akan sama. Karena standar kita sama. Kalaupun dievaluasi oleh guru-guru, sampai dia mau ganti guru kemanapun, akan sama, saudara. Selama ada di lingkungan kantor kita. Kita punya 4 cabang di kota Cirebon. Tapi kalau dia tetap balik ke kantor kita, pindah tempat, akan sama evaluasinya. Karena kita akan lapor ke sana. Anaknya akan pindah nih. Kamu akan terima anak ini, standarnya begini. Oke, jadi sistem penilaiannya begini, evaluasinya begini. Sudah akan sama hasilnya. Jadi gak mungkin di sini katakanlah dikatakan B, di sana jadi A, itu gak bisa. Pasti ada yang salah di sananya, saudara. Karena yang sana pun, cabang pun akan konsultasi dulu dengan kita yang di pusat. Gitu. Jadi sistemnya akan sama semuanya. Nah saya katakan kita harus jujur. Sepahit apapun, kalau keluar gimana? Resiko. Ditegur manajemen gimana? Resiko. Kita harus kasih pengertian ke manajemen pun kalau kita bohong, kita memaksakan kantor ini yang jadi taruhannya juga. Wah kantornya bohong, gurunya bohong, bilang bisa, ternyata nggak bisa. Apalagi sekarang sudah sosial media di mana-mana saudara. Begitu satu kali tangan ini ngeklik jempol, tersebar itu saudara. Dan itu berbahaya saudara. Saya katakan kalau bohong itu jadi berbahaya. Oleh karena itu kalau katakan tidak, ya tidak. Yusuf melakukan hal tersebut saudara. Dia berani mengambil satu resiko di tengah-tengah kejujuran dia. Seharusnya dia tidak dipenjara. Logikanya, wong saya jujur kok. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya berintegritas dengan Tuhan saya. Saya tidak mau menyakiti hati Tuhan saya. Saya menghormati Tuhan saya. Tapi karena dia jujur, itu resiko yang harus dia tanggung. Tapi saudara perhatikan, ketika dalam penjara, itu penyertaan Tuhan tidak putus dalam hidup Yusuf. Dia menjadi kesayangan dari juru makanan, juru minuman di dalam penjara. Itu hebatnya Tuhan kita. Ketika kita berkata jujur, penyertaannya terus ada di dalam hidup kita.
Sekalipun nampaknya itu sulit untuk kita lakukan, tapi penyertaan Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Yusuf berani mengambil pilihan yang benar, meskipun hal tersebut membawanya pada situasi yang tidak menguntungkan. Manusia kan maunya yang enak, saudara ya. Manusia maunya yang aman-aman lah gitu, saudara. Tapi Yusuf berani mengambil resiko ini. Meskipun itu tidak menguntungkan untuk dia. Tapi dia mengambil resiko di dalam kehidupannya. Dia tahu apa yang menjadi resikonya. Pertanyaannya yang terakhir, beranikah kita tetap taat kepada firman Tuhan meskipun dalam situasi yang tidak menguntungkan? Atau ada kompromi dalam hidup kita? Yang penting Tuhan tahu hati saya. Atau kita berani berkata dalam integritas kepada Tuhan, berani mengambil satu resiko. Apapun itu akan dihadapi. Karena ada penyertaan Allah yang tidak pernah putus dalam kehidupan orang percaya. Amin. Mari bangkit berdiri, saya mengundang tim pemuji penyembah dan tim musik.